Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Pagi hari ini adalah hari raya Idul Fitri yang memiliki arti aslinya dalam bahasa Arab. Idul Fitri bukan Idul Fitrah, memiliki arti kembali bisa sarapan pagi. Bukan arti yang salah, kaprah, kembali kepada kesucian. Hendaknya dibedakan antara Idul Fitri dan Idul Fitrah. Idul Fitri maknanya kembali, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersarapan. Dan bahkan disunahkan sebelum datang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan sarapan dulu. Jamaah yang berbahagia, kendati demikian, semoga puasa dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh nafakat ini, yang barusan berlalu, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meraih rahmatnya, meraih ampunannya, meraih bebas dari nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan bahwa sekiranya di antara tanda sebuah amal kebaikan diterima oleh Allah, maka lahirlah kebaikan-kebaikan berikutnya. Oleh karena itu semoga kita memiliki tekad dan niat kuat akan melengkapi puasa Ramadan dengan berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, yang bisa dilakukan secara langsung, bisa dilakukan dengan berurutan, dan bahkan bisa dilakukan dengan dicicil selama bulan Syawal ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari puasa dari bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa 1 tahun. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ramadan 30 hari ditambah 6 hari berarti 36. 36 dikalikan 10 kali berarti 360, berarti sama dengan 1 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Selama sebulan penuh kita telah menjalankan puasa Ramadan, sholat tarawih, banyak baca Al-Quran, banyak sedekah,
sesuai kadar harta benda kita, dan banyak pula melakukan berbagai macam amal kebaikan yang mungkin dikerjakan, serta berusaha menjauhkan diri kita dari segala bentuk keburukan dan kemaksiatan. Kita sepakat bahwa semua hal tersebut perlu kesabaran yang ekstra untuk melawan hawa nafsu, karena memang dilakukan demi untuk apa kalau bukan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan berharap pahala surga darinya dan ridhonya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di samping hal ini tentu ada banyak pelajaran yang mesti harus dimengerti, yang diantaranya agar hati kita semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hati kita dilatih untuk bisa bersabar, menerima dan tangguh menghadapi segala situasi dan kondisi yang menjadi kehendak dari keputusan Allah kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, dan negara kita. Sungguh di antara kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49-50. Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, dua-dua, yang esa hanya Allah, semuanya dua-dua, agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka segeralah kembali, lari kepadanya, kepada Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk kalian. Ia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan bahwa semua yang ada dan terjadi di muka bumi ini adalah berpasangan, bukan hanya pria dan wanita, atas dan bawah, kiri dan kanan, tetapi segala yang terjadi juga berpasangan dan datang silih berganti, siang dan malam, kaya dan miskin, luas dan sempit rezeki, bahagia dan sedih, sehat dan sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Menghadapi kenyataan yang datang silih berganti seperti ini, maka secara naluri manusia akan mesti merespon kebaikan dengan hati gembira dan tidak jarang juga akhirnya terlena. Sebaliknya, menghadapi situasi keburukan, maka hati tercekam dalam kesedihan, sambat lan ngeresulo. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku, fa yaqulu rabbi akraman. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku, fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Watak dasar manusia yang demikian tentu harus dimengerti sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Apakah mampu merespon situasi dan kondisi yang datang silih berganti tersebut sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, dalam ayat di atas setelah menyebutkan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu berpasangan dan datang silih berganti, lalu memberikan perintah fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, berlarilah kembali kepada Allah. Artinya apa? Bersyukurlah jika segala kebaikan datang, silahkan menikmati kebaikan itu untuk kesenangan sekedarnya, tetapi jangan lupa dan terlena bahwa kebaikan-kebaikan itu, kesehatan, kesempatan, dan kelapangan rezeki harus dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda,
ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Berusahalah mengenal, mendekat kepada Allah ketika suasana senang dan baik, niscaya Allah mengerti dirimu di saat suasana susah. Sebaliknya, bersabarlah dan jangan pernah pesimis apalagi berputus asa jika berbagai keburukan datang mendera. Ibarat ketika gelap malam tiba maka percayalah, yakinilah dan nantikanlah bahwa matahari akan terbit kembali. Bila sekarang sedang sakit, maka yakinilah bahwa semua penyakit ada obatnya. Jika sekarang datang susah atau mengalami kondisi sulit, maka insya Allah sebentar lagi Allah akan berikan kita kebahagiaan dan kemudahan. Bila sekarang berada dalam kondisi rezeki yang sempit dan pas-pasan, maka kita harus memiliki hati yang qanaah, menerima, disertai dengan keyakinan bahwa insya Allah dalam waktu yang akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang luas dan berkecukupan. Catatannya, sekali lagi kita harus belajar bersabar karena Allah, dan dengan sebaik-baiknya kesabaran Allah berfirman, wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik, yang indah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kehadiran situasi baik dan buruk yang datang silih berganti, yang memiliki hikmah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga harus dimengerti bahwa di dalamnya juga terdapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski berkehendak menguji, tetapi Allah Sang Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya, tidak berkehendak agar para hambanya putus asa dari rahmatnya, sehingga keburukan tidak selalu mendera kita. Hanya kadang-kadang saja, seperti tamu yang datang sebentar di rumah kita, lalu tidak lama pun pamit pulang. Pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin kita terlena, apalagi bangga dengan kesenangan dunia yang hanya sedikit dan sementara, hanya satu bagian dari rahmatnya, sehingga melalaikan akhirat dan melalaikan surga, tempat 99 rahmatnya. Bahwa rahmat Allah sebanyak 100 macam rahmat, yang satu diberikan di dunia ini, sementara 99 akan diberikan kepada kita di surga nanti. Sehingga dia selalu mendatangkan, sehingga dia Allah lalu mendatangkan suatu saat sakit, sedih, sempit rezeki, musibah dan bencana agar manusia beriman, merasa lemah dan hanya bergantung kepadanya dan berharap pahala darinya. Intinya, manusia betul-betul diperingatkan keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai mencintai dunia, hanya terus-menerus berpikir dan mengejar dunia sehingga melupakan akhirat. Sungguh cinta dunia bisa menghalangi akhirat. Seorang sufi, Sumad bin Ajlan, mengatakan, kaifa ya'malu lil akhirati man la tanqati minad dunya syahwatuh wa la tanqatu anhu raghabatuh. Bagaimana bisa beramal seseorang untuk akhirat, seseorang yang kesenangannya pada dunia tidak pernah terpuaskan dan tidak pernah pula bisa diputuskan, tidak berhenti. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dengan menyadari hikmah tersebut, maka sungguh apapun kondisi kita, pada hakikatnya adalah kebaikan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib selalu disyukuri, sehingga hidup akan selalu terasa indah karena bila bisa menikmati segala situasi. Urip koyo miline banyu, menjalani hidup seperti air mengalir, dijalani dan berusaha dinikmati. Selagi masih bisa bahagia dan tertawa, maka kita harus berbahagia dan tertawa. Rasulullah SAW bersabda, ajibtu min qada'illahi lil mu'min idza asabahu khairun hamidallah wa syakar, wa inna asabatu musibatun hamidallah wa sabar, fal mu'min yu'jaru fi kulli syai'. Kata Rasulullah, aku sangat senang dengan keputusan Allah untuk orang beriman. Jika mendapat kebaikan lalu memuji Allah dan bersyukur, dan jika tertimpa musibah
maka memuji Allah dan bersabar. Jadi seorang mukmin selalu mendapat pahala dalam segala sesuatu. Rawahul Bazzar. Jika sudah demikian halnya, maka yang paling sering terucap di lisan atau yang akan paling sering terdengar oleh orang sekitar adalah hanya bacaan alhamdulillah, alhamdulillah, wonten napa-napa alhamdulillah, enggak ada arto alhamdulillah, enggak ada arto alhamdulillah, makaten. Segala puji hanya milik Allah. Inilah ungkapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah betapapun sangat senang jika ada seorang hamba meminta kepadanya, tetapi harus dimengerti bahwa dia lebih suka dengan seorang yang memujinya. Para ulama ahli ma'rifat mengatakan maqamul hamdi awlam maqamid du'a. Maqam memuji Allah itu lebih utama daripada maqam meminta kepadanya. Hal ini ditunjukkan pula dalam ibadah sholat kita sebagai tiang agama dan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, di mana di dalamnya kita lebih banyak memuji daripada meminta. Di samping juga karena ucapan alhamdulillah adalah ucapan yang banyak keluar dari lisan manusia pilihan Allah dan para hamba Allah yang terpilih, yaitu para walinya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadillah istafa. Allahu khairun amma yusyrikun." Katakanlah, ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah, segala keadaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya, yaitu para wali-wali Allah. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan itu lebih baik? Sudah tentu tidak. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna salihah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamu minna mutaqabbala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa li sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qala azza min qa'il, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bi dzunubina man la yarhamuna. Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها على قبلها وأتمها علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وارض عنا اللهم نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم تمم مشروع هذا المسجد برحمتك اللهم تمم بناء مشروع هذا المسجد برحمتك اللهم تمم مشروع هذا المسجد برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أبصر الناظرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.